凤青儿见过金石前辈。Lanjut ke orang berikutnya, ia langsung terbang tinggi. Awalnya dia bisa melewati formasi, namun kemudian ia terkejut ketika di depannya muncul patung tikus yang mengeluarkan gelombang suara. Ia pun tak bisa menahannya dan terjatuh. Selanjutnya Feng Qinger, sebelum memulai aksinya ia memperkenalkan diri dan memberikan hormat kepada Jin Si. Ia juga menyampaikan salam gurunya untuk Jin Si. Jin Si pun berterima kasih, jika ada kesempatan ia pasti akan pergi ke paviliun angin petir. Douqi meledak di tubuh Feng Qinger, ia berlari secepat kilat menuju puncak. Xiao Yan sampai terpana melihat kecepatannya. Mungkin saja Xiao Yan dapat menyamai kecepatan Feng Qinger, tapi, dengan dirinya membawa Nalan Yanran, ia tidak bisa berlari cepat dengan langkah 3000 petir. Diketahui bahwa Feng Qinger telah melatih langkah 3000 petir hingga tingkat tertinggi. Dengan kecepatan Feng Qinger ia berhasil melewati rintangan dan sampai ke puncak dengan senyuman puas. Setelahnya Tang Ying yang akan melewati rintangan. Ia menarik pedang dan kemudian melompat ke atas pedang. Dengan kekuatan pedangnya ia mampu memblokir suara dan sampai ke puncak dengan mudah. Peserta selanjutnya adalah Wang Chen, dengan energi tempur atribut gelapnya ia tanpa kesusahan untuk mencapai puncak. Melihatnya Jin Si menduga jika kekuatan Wang Chen melebihi kekuatan puncak Do Huang. Selanjutnya giliran Mu Qingluan. Xiao Yan terkejut ketika mengetahui jika Mu Qingluan adalah murid dari Feng Zunzi, teman lama gurunya. Mu Qingluan melompat lalu ia mengeluarkan suling dan memainkannya untuk mengatasi gelombang suara yang dihasilkan oleh formasi. Ia berjalan santai namun pasti sampai puncak dan melewati rintangan. Setelah beberapa lama Feng Qinger heran mengapa Xiao Yan begitu sabar tak kunjung mengambil giliran. Wang Chen dengan arogan berkata takutnya bukan sabar, tapi tidak punya kemampuan untuk melewatinya. Tanpa diduga Xiao Yan dan Nalan Yanran maju memperkenalkan diri dan memberi hormat kepada Jin Si. Mendengar nama Xiao Yan peserta lain terkejut, karena ia tahu Xiao Yan adalah orang yang diburu oleh paviliun angin petir. Di sini Nalan Yanran sekali lagi menyarankan Xiao Yan agar Xiao Yan naik sendiri, karena ia sadar jika membawa dirinya takutnya akan menyusahkan Xiao Yan. Tapi Xiao Yan tak mendengarkan apa saran Nalan Yanran dan bersikeras dengan pilihannya. Xiao Yan meminta Yanran mengikuti di belakangnya, hal ini dapat mengurangi sebagian dampak dari serangan gelombang suara. Mereka mulai melangkah naik. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk memblokir gelombang suara. Meski Yanran berada di belakang Xiao Yan, Yanran masih merasa kesulitan untuk mengikutinya dari belakang. Menurut Feng Qinger orang yang memaksakan diri, hanya bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Tang Ying memberikan tanggapan agar Feng Qinger jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Xiao Yan tidak lemah, takutnya dia belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Menurut Wang Chen Xiao Yan sudah tidak punya kekuatan lagi. Tang Ying terlalu memandang tinggi Xiao Yan. Mu Qingluan tak mau ketinggalan, ia juga berkomentar, Xiao Yan dapat kabur dari Fei Tian pastinya dia punya kemampuan. Yanran terlempar oleh gelombang suara, Xiao Yan secepat kilat menangkap Yanran agar tidak terjatuh. Yanran terengah-engah, ia lagi-lagi meminta Xiao Yan untuk menerobos formasi sendiri karena ia tak ingin menyusahkan Xiao Yan. Di sini Xiao Yan meminta Yanran untuk bertahan sebentar, karena ia sudah berjanji akan membawa Yanran menerobos, tentu ia tak akan meninggalkan Yanran. Mereka pun kembali berjalan menuju puncak. Yanran sekali lagi hampir terjatuh namun diselamatkan oleh Xiao Yan. Ia menggandeng tangan Yanran, semakin tinggi gelombang suara semakin kuat yang membuat Yanran memegang tangan Xiao Yan dengan kedua tangannya. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan bagi Yanran untuk terus naik, Xiao Yan berpikir lalu memutuskan untuk menggunakan auman singa. Auman tersebut begitu kuat hingga membuat formasi kacaca dan melemah. Dengan ini mereka berdua akhirnya berhasil melewati rintangan. Sesampainya di atas, Tang Ying memberikan selamat kepada Xiao Yan. Mu Qingluan menanyakan sejauh mana Xiao Yan menguasai langkah 3000 petir. Takutnya tidak kalah dengan murid terbaik di paviliun angin petir. Di sini Feng Qinger merasa tersindir, ia berkata kepada Mu Qingluan bahwa pintar bicara bukan termasuk kemampuan. Pada saat konferensi paviliun 4 penjuru 3 bulan kemudian ia akan mencoba kekuatan Mu Qingluan. Ia ingin tahu apakah Mu Qingluan mengalami kemajuan selama beberapa tahun ini. Xiao Yan meminta Mu Qingluan untuk berbicara empat mata dengannya.
Hal ini berkaitan dengan Feng Zunzi, ia ingin tahu di mana Feng Zunzi berada. Ia berkata bahwa dirinya adalah murid dari teman lama Feng Zunzi. Ia menjelaskan bahwa gurunya meminta dirinya untuk mencari Feng Zunzi. Guru Mu Qingluan suka bepergian. Biasanya sulit untuk menemukannya. Namun jika ingin mencari gurunya, Xiaoyan diminta pergi ke paviliun angin petir setelah 3 bulan. 3 bulan lagi akan diadakan konferensi paviliun 4 penjuru. Kali ini tempatnya di paviliun angin petir timur. Pada saat itu Feng Zunzi juga akan pergi ke sana. Setelah mendapatkan informasi itu Xiaoyan berterima kasih kepada Mu Qingluan. Beberapa saat kemudian lonceng berbunyi, karena tak ada urusan lain Mu Qingluan beranjak pergi dahulu ke atas menyusul 3 lainnya. Ketika Xiaoyan hendak mengikuti, ia dipanggil oleh Jingu. Jingu meminta Xiaoyan untuk ikut dengannya terlebih dulu. Ia membawa Xiaoyan menemui Jinxi. Jingu bertanya apakah Xiaoyan tahu alasan mengapa ia dipanggil ke tempat ini. Xiaoyan berkata jika ia tak salah tebak, pasti karena luka pada tubuh Jinxi. Xiaoyan memeriksa Jinxi dengan memejamkan mata, kemudian ia menjelaskan racun api masuk ke dalam tubuh, dan sudah memasuki sumsum tulang. Racun api separah ini baru pertama kali ia temui. Jika ingin menghilangkannya sangatlah sulit, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Caranya sangat beresiko, berdasarkan kemampuannya saat ini takutnya tidak bisa. Mendengarnya Jinxi bertanya jika mereka bisa membantu Xiaoyan mencapai Douzong, apakah Xiaoyan menghilangkan racun api ini dalam tubuhnya. Jinxi menjelaskan, sebenarnya fungsi kolam darah adalah membantu orang mencapai terobosan, namun hanya efektif bagi orang yang telah berada di puncak Do Huang beberapa saat. Xiaoyan baru saja mencapai bintang 9 Do Huang, jika ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai Douzong, lumayan sulit. Xiaoyan penasaran dengan cara yang disebutkan oleh Jinxi. Kawah di puncak Gunung Tianmu adalah tempat dengan energi terkuat di seluruh pegunungan. Yang memiliki energi paling murni adalah dasar dari kolam darah. Suku tikus pemakan emas menghabiskan banyak upaya untuk membukanya. Justru karena tempat inilah, Jinxi bisa mencapai Douzong bintang 7 dalam waktu singkat. Sayangnya, energi murni di dasar kolam darah ada racun api. Ini adalah tempat rahasia suku tikus pemakan emas. Jika Xiaoyan bisa berlatih di sini, pasti bisa menerobos hingga Douzong. Xiaoyan merasa jika Jinxi saja tidak bisa menahan erosi racun api takutnya dirinya yang hanya Do Huang bintang 9 akan lebih berbahaya. Karena Xiaoyan memiliki api surgawi, Jinxi meyakinkan Xiaoyan bahwa racun api tidak akan bisa menyakiti Xiaoyan, kemudian Jinxi memberikan token untuk membuka pembatas kolam darah. Xiaoyan pun sepakat, setelah keluar dari dasar kolam darah dan mencapai tingkat Douzong ia akan membantu Jinxi menghilangkan racun api dalam tubuhnya.